Swastiastu. Berakhirnya kekuasaan dinasti Tegah Kori, berkuasanya dinasti Pucangan di Badung. Berakhirnya dinasti Tegah Kori di Badung diawali dengan kesepakatan perjodohan antara Kiai Jambe Merek putra Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan dengan putri Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11 yang bernama Negusti Ayumimbe Sundari. Pertunangan pun telah diresmikan dengan upacara. Akan tetapi setelah terjadinya perjodohan itu, datanglah permintaan dari Raja Mengui, I Gusti Agung Made Alangkajeng, melamar putri Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11, Negusti Ayumimbe Sundari, untuk dipersunting menjadi istrinya. Keadaan itu menjadikan Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11 menjadi sulit untuk mencari jalan penyelesaiannya, karena Raja Mengui menghendaki agar lamarannya diterima meskipun Negusti Ayumimbe Sundari telah dijodohkan. Raja Mengui menghendaki penyelesaian dengan peperangan bila lamarannya ditolak. Oleh karena pada saat itu Kerajaan Mengui sedang berada dalam masa kejayaannya dengan pasukannya yang kuat. Akhirnya Raja Arya Tegah Kori ke-11 memutuskan untuk membatalkan perjodohan putrinya dengan putra Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan dan menerima pinangan dari Raja Mengui. Meskipun Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan itu menyadari keputusan yang diambil Raja Arya Tegah Kori ke-11 agar tidak terjadi peperangan yang akan mengorbankan rakyat, akan tetapi keputusan itu menyebabkan putusnya hubungan baik antara keluarga Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan dengan keluarga Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11. Keluarga Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan menganggap Raja Arya Tegah Kori ke-11 ingkar janji, dan keluarga Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan itu merasa terhina dan tetap merasa berada di pihak yang benar. Karena tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan itu, akhirnya dengan mendapat dukungan rakyat, keluarga Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan itu memberontak terhadap kekuasaan Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11. Terjadilah kemudian perang. Laskar Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11 terdesak sampai desa Kaliungu. Kemudian terdesak lagi sampai di dusun Tegal Tebuk, sebelah barat Banjar Taensiat. Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11 kemudian bertahan di desa Tanggun Titi. Meskipun pada saat itu Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11 mendapat bantuan dari Kerajaan Mengui, karena banyak rakyat yang memihak Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan. Akhirnya pasukan Kiai Jambe Pule dari dinasti Pucangan dapat mengalahkan pasukan Raja Arya Tegah Kori ke-11 dan pasukan bantuan dari Kerajaan Mengui. Dinasti Tegah Kori kemudian harus meninggalkan Kerajaan Badung yang telah 4 abad dikuasainya, dari abad ke-14 sampai dengan abad ke-18. Dengan begitu, setelah tahun 1751, berkuasalah kemudian dinasti Pucangan di Kerajaan Badung. Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11 beserta para sanak keluarga dan pasukannya kemudian meminta perlindungan kepada Raja Mengui.
mengingat pertahanan dinasti Pucangan semakin kuat karena telah dapat menguasai sebagian besar laskar Raja Arya Tegah Kori ke-11 serta tipisnya kemungkinan untuk merebut kembali kekuasaan kerajaan Badung dari tangan dinasti Pucangan. Kemudian setelah 5 tahun lebih berada di Mengui, Raja Arya Kenceng Tegah Kori ke-11 beserta keluarga dan pengikutnya sepakat menerima kekalahan. Tidak akan mengadakan perlawanan lagi. Akhirnya masing-masing keluarga dan pengikut Raja Arya Kenceng Tegah Kori memilih jalan masing-masing. Raja Arya Tegah Kori ke-11 beserta keluarganya kemudian menuju ke suatu desa yang kemudian disebut Desa Tegal Tamu, wilayah Gianyar. Begitu pula para pemimpin laskar. Mereka memilih jalan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ki Gusti Tegah Garel, Ki Gusti Tegah Kebek, Ki Gusti Tegah Tegal, dan para sanak keluarganya pergi dari Mengui ke arah timur melalui Mambal, Benculuk, ke Gianyar, ke Klungkung, dan sebagian ke Jimbaran, dan ada juga yang pergi ke Jembrane. Selanjutnya Ki Gusti Tegah Dauh, Ki Gusti Tegah Tengah, dan Ki Gusti Tegah Tambun dengan para sanak keluarganya pergi menuju arah timur laut dari Mengui, yaitu ke Penarungan, Carangsari, Petang, Pelage, Tingan, Penulisan, dan ke Buleleng bagian timur. Kemudian Ki Gusti Tegah Kandil, Ki Gusti Tegah Dogol, Ki Gusti Tegah Jero, Ki Gusti Tegah Degang bersama sanak keluarganya memilih pergi dari Mengui ke arah utara, yaitu ke Beratan, ke Candi Kuning, terus ke Beleleng. Sebagian menuju Asah Goblek, Goblek, Munduk, Banyu Atis, terus menuju ke Bubunan dan sekitarnya. Sebagian lagi menuju ke Pegayaman, Sangket, terus menuju ke Sukosade. Rombongan lainnya yang dipimpin oleh Kiai Gusti Tegah Wayahan, Kiai Gusti Made Segara mengambil jalan yang paling dekat, membawa prasasti lengkap dengan busana keraton, pergi meninggalkan Mengui menuju ke Bongan, diiringi oleh 40 orang pengiring. Dalam perkembangannya agar bisa selamat, akhirnya kebanyakan keturunan Arya Kenceng Tegah Kori tidak memakai gelar I Gusti. Mereka kemudian menyamar Nyindap Wangse menjadi masyarakat biasa agar tidak dikejar-kejar dan dibunuh. Begitu pula keturunan Arya Kenceng Tegah Kori yang berada di Panjer dan Sidakarya tidak berani mengakui jati dirinya. Berkuasanya penguasa baru dari dinasti Pucangan itulah yang kemudian mengakhiri kekuasaan dinasti Tegah Kori. Itulah cerita mengenai berakhirnya kekuasaan dinasti Tegah Kori. Berkuasanya dinasti Pucangan di Badung. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari Babat Arya Kenceng Tegah Kori, yang disusun oleh Gusti Segatri Putra. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.